Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Insinyur Irawahyuni MP, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang efisiensi koperasi dan kelembagaan koperasi. Sebelum kami mempresentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Eka Nurmawati dengan NIM D1B018125 dan teman saya Linda Yulianti dengan NIM D1B0117. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Linda Yulianti. Efisiensi koperasi dan kelembagaan koperasi. Undang-Undang Koperasi Maksimisasi Keuntungan Efisiensi Koperasi. Undang-Undang Koperasi terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Model maksimisasi keuntungan. Keberlangsungan suatu usaha akan tergantung dari prinsip efisiensi. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Sementara dalam monopoli, monopolistik, oligopoli ditentukan pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Akan menyebabkan tingkat efisiensi atau maksimisasi tanpa kendala. Koperasi menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala atau keputusan anggota rapat anggota tahunan. Model maksimisasi keuntungan selanjutnya yaitu pada teori ekonomi mikro dikenal konsepsi ekonomi pasar yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dalam persaingan pasar akan tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menggunakan prinsip-prinsip efisiensi, yaitu pencapaian keuntungan maksimum. Bagi koperasi akan lebih tepat jika menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala, karena koperasi merupakan organisasi yang mengakui adanya kendala-kendala efisiensi. Prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan atas pencapaian keuntungan maksimum adalah tetap sesuai dalam koperasi, atau dengan kata lain, pisau analisis ekonomi yang dianggap kapitalistik tersebut masih dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam koperasi. Tetapi dengan catatan unsur kendala harus dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya ada efisiensi koperasi, di mana efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efisiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang telah membuahkan hasil maksimal. Pada dasarnya, koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Artinya, meskipun koperasi merupakan kumpulan orang, bukan berarti tidak diharuskan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektivitasnya. Sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi akan mengalami proses pertumbuhan. Pada awalnya adalah unit usaha kecil yang dikelola dengan modal terbatas oleh anggota-anggotanya. Kemudian koperasi berkembang menjadi besar dan terus makin besar. Pada tahap-tahap perkembangan ini, masalah efisiensi kelembagaan tidak dapat dilepaskan lagi, sebab menurut sejarah pertumbuhan koperasi di dunia, efisiensi kelembagaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Selanjutnya ada efisiensi ekonomi koperasi. Di sini menurut Haenel 1988, efisiensi ekonomi usaha koperasi dapat diukur dengan mempergunakan ukuran. Yang pertama ada efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan dan keragaan kewira koperasian. Yang kedua ada efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan. Dan yang ketiga ada efisiensi yang dihubungkan dengan perkembangan. Efisiensi koperasi menurut Toby Mutis tahun 1992 menunjukkan 5 lingkup efisiensi koperasi.
Yang pertama yaitu efisiensi intern. Masyarakat merupakan perbandingan terbaik dari excess cost atau excess biaya dengan actual cost atau biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbandingan nilai bersih pemasukan dan nilai bersih pengeluaran. Yang kedua yaitu efisiensi alokatif, adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dari semua komponen koperasi tersebut. Misalnya, penyaluran tabungan anggota untuk pinjaman anggota, penyaluran simpanan sukarela untuk investasi jangka pendek dan panjang. Hal ini biasanya dilihat pada perbandingan pertumbuhan simpanan sukarela dan modal sendiri dengan pertumbuhan pinjaman, silang pinjam atau investasi tahunan. Yang ketiga yaitu efisiensi ekstern, menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. Yang keempat ada efisiensi dinamis, adalah efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optimasi karena ada perubahan teknologi yang dipakai. Yang kelima, efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban sosial. Selanjutnya yaitu efisiensi koperasi menurut Imas Wandi. Dalam mengukur efisiensi organisasi dan usaha koperasi, tingkat efisiensi dapat diketahui dengan menentukan rasio-rasio tertentu dari laporan keuangan seperti neraca dan catatan-catatan keragaan lain yang dimiliki koperasi. Rasio yang umum dipergunakan adalah rasio profitabilitas atau rentabilitas. Efisiensi adalah penghematan input yang diukur dengan cara membandingkan input anggaran atau seharusnya yang dilambangkan dengan IA dengan input realisasi atau sesungguhnya yang dilambangkan dengan IS. Manfaat ekonomi koperasi. Menurut Rob, anggota koperasi harus memperoleh dampak ekonomis dari keberadaan koperasinya berupa selisih positif nilai ekonomis dibanding dengan nilai ekonomis yang diperolehnya secara individual dari pasar. Manfaat ekonomi adalah manfaat ekonomi keuntungan yang didapatkan oleh anggota atas partisipasinya di dalam koperasi. Bila kepentingan ekonomi anggota adalah melakukan pembelian barang atau jasa dari pasar, maka anggota akan memperoleh manfaat pembelian yang lebih besar. Misalnya, harga beli yang lebih murah manakala pembelian dilakukan secara kolektif melalui koperasi. Selanjutnya, manfaat ekonomi koperasi yang dihubungkan dengan waktu terjadinya transaksi atau diperolehnya manfaat ekonomi oleh anggota. Maka manfaat ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat ekonomi langsung atau bisa disingkat dengan MEL, dan yang kedua yaitu manfaat ekonomi tidak langsung yang disingkat dengan METL. Di sini manfaat ekonomi langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya, efisiensi atau selisih dari harga jual non-koperasi dengan harga jual koperasi atas pembelian barang yang dilakukan anggota. Sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yakni penerimaan sisa hasil usaha anggota. Di sini ada menurut Andangka Ardiwijaya 2001, besarnya manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang diterima anggota dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu TME sama dengan MEL ditambah METL, di mana TME merupakan total manfaat ekonomi pelayanan koperasi secara kotor atau bruto. Kemudian ada MEL merupakan manfaat ekonomi langsung yang diterima pada saat transaksi. Dan yang terakhir yaitu METL merupakan manfaat ekonomi tidak langsung, yaitu sisa hasil usaha yang diterima anggota. Nah, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Baiklah teman-teman, inilah hasil presentasi dari kelompok 8. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami. Kami tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.